Allahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi addabana bil Qur'anil Karim wa hadzaba akhlaqana bisunnati sahibil khuluqil adim. Wa da'ana ila makarimil akhlaqi bil mau'izatil hasanati wal uslubil hakim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segenap pengurus Masjid Al-Ahnaf yang ada di lingkungan Waskita Karya yang saya hormati, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Ahnaf, semoga Allah melimpahkan rahmat dan keberkahannya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan siang hari ini, mari sejenak kita manfaatkan waktu kita di tengah-tengah kita istirahat. Kita bekerja dari sejak pagi, kemudian setelah sholat duhur kita lanjutkan dengan kajian daripada kitab Mukhtasar As-Sahih. Mudah-mudahan kitab Sahihul Bukhari ini bermanfaat untuk kita semuanya, menambah ilmu pengetahuan kita. Amin ya rabbal alamin. Bab hifdzil ilmi, kita akan lanjutkan bab menjaga ilmu. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, innan nasa yaqulun, aktsara Abu Hurairah, walaula ayatani fi kitabillahi ma haddathtu hadithan thumma yatslu innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma tabayyana lin-nasi fil kitab min ba'di ma bayyannahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, qala, berkata Abu Hurairah, innan nasa yaqulun, banyak orang-orang yang mengatakan aktsara Abu Hurairah. Abu Hurairah itu banyak menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bapak-bapak, tidak heran kalau dalam banyak hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, saking dekatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaula ayatani fi kitabillahi ma haddathtu haditsan, kata Abu Hurairah, andai kata tidak ada dua ayat dalam kitabullah Al-Quran, ma haddathtu haditsan, maka aku tidak akan meriwayatkan hadis. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini banyak sekali beliau itu menghafal hadis, memahami hadis, menerima hadis dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Abu Hurairah itu selalu banyak waktu untuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau membaca ayat Al-Qur'an, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk, maka setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitabullah Al-Quranul Karim, mereka itulah yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan dilaknat pula oleh mereka yang melaknat. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dengan adanya ayat ini, maka Abu Hurairah tidak berani menyembunyikan ilmu, menyimpan ilmu untuk dimiliki sendiri, diketahui sendiri. Maka Abu Hurairah harus
menyampaikan apa yang diterima dari Rasulullah kepada umat Islam. Karena apa? Karena dalam ayat ini surat Al-Baqarah ayat 159 tegas, innal ladzina yaktumuna ma anzalna, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan, yaitu kitabullah Al-Quran, minal bayyinati wal huda, daripada keterangan-keterangan yang jelas sebagai pelajaran, sebagai pendidikan, sebagai pedoman, sebagai dalil, wal huda, dan petunjuk, ya, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka ulaika yal'anuhullah wa yal'anuhumul la'inun, mereka itu akan mendapatkan laknat dari Allah dan laknat daripada orang-orang yang melaknat. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim, melainkan kecuali orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka yang berbuat baik, wa bayyanu, dan juga mereka itu adalah orang-orang yang menjelaskan daripada apa yang telah mereka terima dari Al-Quran maupun dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah aku terima taubatnya dan akulah yang maha penerima taubat. Allah maha penyayang. Jadi dua ayat ini yang menjadi alasan kenapa Abu Hurairah itu selalu menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, menyampaikan hadis-hadis yang diperoleh dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga Abu Hurairah itu menyatakan inna ikhwanana minal muhajirin, sesungguhnya sahabat-sahabat kami dari sahabat muhajirin, kana yashghaluhumus safqu bil aswaq, orang-orang muhajirin itu banyak mereka itu sibuk, ya, dengan perdagangannya di pasar untuk mencari nafkah, untuk mencari kehidupan. Wa inna ikhwanana minal ansar, dan juga sahabat-sahabat kami dari sahabat Ansar, kana yashghaluhumul amalu fi amwalihim, mereka sibuk mengurus harta mereka. Wa inna Aba Hurairah kana yalzamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li shib'i batnih. Abu Hurairah berbeda dengan sahabat-sahabat muhajirin yang lain, sahabat-sahabat Ansar yang lain. Ya, seolah-olah di sini ada semacam pembagian tugas. Ada orang-orang sahabat muhajirin, mereka itu sibuk untuk mencari kehidupan di pasar sebagai pedagang, sebagai pengusaha. Kemudian sahabat-sahabat Ansar, mereka juga sibuk untuk mengurus harta-harta mereka. Sementara Abu Hurairah yalzamu Rasulullah, selalu mengawal Nabi, menemani Nabi, mendampingi Nabi di mana Nabi pergi, di mana Nabi berada. Sementara perut beliau sudah dalam keadaan kenyang. Wa yahduru ma la yahdurun, dan Abu Hurairah selalu hadir setiap Rasul menyampaikan daripada pelajaran-pelajaran dari Al-Quran maupun dari apa yang Nabi sampaikan. Abu Hurairah, para jamaah, selalu hadir di sana. Sementara yang lain banyak yang tidak hadir. Wa yahfadu ma la yahfadun, Abu Hurairah selalu menghafal apa yang mereka tidak hafal. Masya Allah. Dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah juga, qala, Abu Hurairah berkata, qultu, aku berkata, kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, inni asma'u minka hadithan kathiran ansahu. Kata Nabi, wahai Rasul, aku banyak sekali menghafal hadis-hadis yang kau sampaikan ya Rasul, tetapi banyak pula yang aku lupa.
Banyak pula yang aku tidak mampu untuk menjaga hafalan itu. Ini Abu Hurairah, Pak. Ya kan? Beliau hafal juga. Tapi banyak hafalan-hafalan yang sering lupa. Kita ini kadang-kadang juga menyadari akan hal itu. Kita ngapalin ayat-ayat Quran, ayat-ayat di surat atau di juz amma. Tapi nggak lama kemudian lupa itu hafalan. Jangankan kita, bahkan Abu Hurairah yang begitu kedekatannya dengan Nabi, kalau makan, Pak, makanannya selalu dipastikan ini halal. Kalau minum, dipastikan minumannya ini halal. Kalau pakai pakaian, yang untuk salat, yang untuk kehidupan sehari-hari, dipastikan apa yang digunakan, uang untuk membeli pakaian, dipastikan halal. Itu masih suka lupa. Ada satu syair, Pak. Seorang santri kepada gurunya, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Seorang santri bertanya kepada gurunya, namanya Kiai Waqi', tentang buruknya hafalan. Hafal susah, begitu sudah hafal mudah sekali lupa. Mengapa demikian wahai guru? Ya, mengapa demikian wahai guruku? Fa arsyadani, maka gurunya memberikan nasihat, memberitahukan kepada murid tersebut ila tarkil ma'asi, untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Ternyata dosa itu yang menyebabkan hafalan-hafalan itu mudah lupa. Orang hafal Quran, Pak, itu mulia luar biasa. Tapi menjaga hafalan supaya tidak lupa itu Al-Quran, itu lebih berat. Banyak kita lihat santri-santri menghafal Quran 2 tahun selesai 30 juz. Tetapi sepanjang masa mereka menjaga jangan sampai hafalan itu hilang. Karena apa? Orang yang sudah hafal ayat-ayat Quran dilupakan, maka itu dosa besar. Ya. Maka Abu Hurairah ngadu kepada Nabi, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni asma'u minka haditsan katsiran. Aku banyak menerima hadis-hadis yang banyak dari engkau ya Rasul. Ansahu, yang aku lupakan. Betapa takutnya ya Rasul. Kenapa kondisiku seperti ini? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ubsut rida'aka fabasatahu. Kemudian tebarkan, hamparkan ya sorbanmu. Abu Hurairah saat itu sedang membawa sorban. Disuruh apa? Menebarkan di hadapan Rasul. Disuruh apa? Melebarkan di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fagharafa biyadihi thumma qala. Kemudian ketika ditebarkan itu apa? Sorbannya di hadapan Nabi. Kemudian akhirnya Abu Hurairah seperti apa? Menyendok dengan kedua tangan beliau, ya, disendok. Kalau bahasa kita dicawuk, Pak, ya. Dicawuk. Ya. Biyadaihi, dengan kedua tangannya. Summa qala, kemudian Nabi saat itu bersabda, dzummahu, maka genggam. Fadhamamtuhu fama nasitu syai'an ba'dahu. Setelah aku genggam, setelah aku cawuk, aku sendok dengan kedua tangan, kemudian aku genggam, fama nasitu syai'an ba'dahu. Sesudah itu, Pak, Abu Hurairah tidak pernah lupa hadis-hadis yang diterima dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betapa pentingnya mendapatkan keberkahan dari Rasulullah. Ada wasilahnya. Nabi suruh apa? Abu Hurairah suruh nebarkan apa? Sorban, seolah-olah di situ ada ilmu, di situ ada hafalan-hafal, kemudian diambil, ya, disendok dengan kedua tangan.
kemudian digenggam. Kemudian sesudah itu, fama nasitu syai'an ba'dahu. Aku tidak pernah lupa terhadap hafalan-hafalan yang sudah aku hafal. Masya Allah. Itulah mukjizat yang Allah berikan kepada siapa? Rasulullah. Ini mukjizat yang luar biasa. Dan dari sini Pak, sami'na wa ata'na kepada guru itu akan menyebabkan barokah daripada ilmu. Barokahnya ilmu satu, dia akan hafal, tidak akan pernah hilang. Dua, barokahnya ilmu adalah bila ilmu itu diamalkan. Jadi kita juga kepingin punya ilmu walaupun nggak banyak, tapi ilmu itu barokah. Ciri ilmu berkah itu adalah ilmu itu tidak hilang. Yang kedua, ilmu diamalkan. Makanya, ya kan, man amila bima alima warasahullah ilma ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari, walaupun nggak banyak Pak, diamalkan ilmu itu, Allah akan berikan kepada orang itu ilmu yang belum pernah dipelajari. Masya Allah. Jadi hidup ini harus ada apa? Harus ada usaha. Supaya apa? Ilmu kita menjadi barokah. Maka pantas kita kalau banyak baca hadis Pak. Abu Hurairah begitu banyaknya meriwayatkan hadis langsung dari Rasulullah, karena beliau selalu mulazamah menyertai Nabi, sementara sahabat-sahabat Ansor, sahabat-sahabat Muhajirin, mereka banyak yang sibuk untuk berdagang, untuk mengurus harta mereka, sementara Abu Hurairah terus mendampingi, menyertai ya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, an Jarir ibni Abdillah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu fi hajjatil wada'. Diriwayatkan dari Jarir ibni Abdillah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Jarir ibnu Abdillah fi hajjatil wada', di tengah Rasulullah menunaikan haji wada'. Apa kata beliau? Istansitin nas. Faqala la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Para jamaah, Rasulullah bersabda, in istansitin nas. Dengarkan apa yang disampaikan oleh para ulama dari ilmu agama, ilmu syariat. Dengarkan baik-baik. Ini pesan Nabi. Ketika kita ada di majelis, pesan Nabi, dengarkan baik-baik. Faqala, Nabi bersabda, la tarji'u ba'di kufaran. Setelah aku wafat nanti, kalian semuanya jangan kembali lagi menjadi orang-orang kafir. Sebab ketika Rasulullah wafat, maka ujian berat dialami umat Islam, termasuk Sayyidina Umar ibn Khattab ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, saking cintanya kepada Nabi. Saat itu bagaimana sikap Sayyidina Umar bin Khattab? Lalu pada saat itu ada yang meredam daripada gejolak yang terjadi pada Sayyidina Umar, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Saat itu akhirnya pidato, man ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa innahu qad mat. Siapa yang menyembah Nabi Muhammad, maka sesungguhnya Rasulullah telah wafat. Wa man ya'budullah, barang siapa yang menyembah Allah, fa innahu hayyun la yamut. Sesungguhnya Allah itu maha hidup, la yamut, Allah tidak akan pernah wafat. Subhanallah.
Akhirnya apa? Sayyidina Umar reda, Pak. Padahal tadinya Masya Allah meluap-luap sampai beliau katakan, siapa yang bilang bahwa Rasulullah telah wafat? Saking begitu cintanya kepada Nabi, maka akhirnya mampu diredam oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Para jamaah rahimakumullah, jadi pesan Nabi, jangan kalian kembali menjadi orang-orang kafir ya setelah sepeninggalanku nanti. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din, sehingga di antara kalian nanti saling berkelahi, saling membunuh, saling pukul memukul satu dengan yang lain. Persoalan-persoalan yang berkaitan dengan syariat dan keimanan ini. Para jamaah rahimakumullah, jadi dalam Islam kita ini harus menuntut ilmu. Kita harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh para ulama. Sebab yang memahami syariat, yang memahami daripada Al-Quran, yang memahami daripada hukum-hukum di dalam fikih, itu adalah para ulama. Maka begitu mulianya kedudukan ulama, Rasulullah menyatakan al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi yang telah apa? Membawa estafet daripada ilmu. Ilmu ini nggak boleh hilang. Tetapi ketika Allah akan mencabut ilmu, bukan ilmu saja yang diambil, tetapi biqabdil ulama, dengan cara Allah wafatkan para ulama. Ulama yang begitu memahami ilmu, dicabut oleh Allah rohnya, wafat. Maka itulah cara Allah untuk apa? Mengambil ilmu. Sebab ilmu ini Pak, nggak bisa ya kan kayak kedudukan begitu ya kan, pejabat wafat langsung saja bisa digantikan oleh yang lain. Tapi ulama tidak bisa. Kalau ada ulama wafat, ulama belajar ilmu bukan setahun 2 tahun, berpuluh-puluh tahun di pondok pesantren. Mereka memahami tafsir, mereka memahami hadis, mereka memahami fikih, ya, mereka memahami usul fikih, mereka memahami ilmu Al-Quran, ya kan? Masya Allah, itu nggak bisa bin salabin, udah saya wariskan ilmu kepadamu, tidak bisa. Itulah sebabnya mengapa kita dipesan oleh Rasul al-insat lil ulama, untuk memperhatikan apa yang disampaikan oleh para ulama daripada ilmu-ilmu itu. Kalau sahabat-sahabat Nabi bagaimana menghormati daripada para nabi, para anbiya, para utusan Allah, maka umat Islam pun demikian diperintahkan juga untuk al-insat lil ulama, untuk mendengarkan, untuk menghormati, bukan sekedar dari jasadnya saja, tapi karena ilmu ulama. Di dalam tubuh para ulama, di sana terdapat keagungan, kemuliaan. Ada Al-Quran di dadanya, ada hadis di dadanya, ada syariat di sana yang tidak ada ya di dada orang-orang lain. Mudah-mudahan dalam kesibukan kita sehari-hari ada kesempatan waktu walaupun sebentar, walaupun sejenak, kita untuk al-insat lil ulama, untuk mendengarkan daripada ilmu-ilmu yang ada pada ulama itu. Karena apa? Al-ilmu fis sudur, ilmu tidak ada. La fis sutur, tidak di tulisan-tulisan itu. Tulisan-tulisan buku-buku itu, kalau tidak ada yang membaca, tidak ada yang memahami, tidak ada yang menjelaskan, maka tentu tidak ada banyak manfaat yang bisa diambil. Para jamaah, inilah taklim kita, semoga bermanfaat bagi kita sekalian, amin ya rabbal alamin. Para jamaah, mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin, wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa yanfa'una bima 'alimna wa dhakkirna ma jahilna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallama walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.